Halo Sobat Manhwa, kali ini kita akan melanjutkan cerita Raja Absurd part yang ke-8. Di part sebelumnya, Liga 5 camp pelatihan sudah dimulai, dan Hwangsang tanpa sadar sudah membuat Taoye kesal. Dan di part kali ini, pertandingan pertama Liga 5 camp akan dimulai. Gimana cara Hwangsang mengalahkan Taoye yang curang ini? Tanpa basa-basi lagi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke ceritanya di Manhwa Period. Sebelum pertandingan dimulai, wasit akan memberitahu aturannya. Yang pertama, dilarang menyerang area vital terutama alat kelamin. Yang kedua, tidak boleh menyerang lawan yang udah menyerah. Terus yang ketiga dan yang paling utama, tidak boleh membunuh. Maksimal yang diizinkan bertarung cuma 3 pemain. Saat terpojok, mereka bisa digantikan. Tapi setelah itu, dia tidak bisa bertarung lagi. Tim Nanki pun mengerti dan siap bertarung. Sedangkan di sisi tim Green Side, mereka semua sedang menahan rasa mules kecuali Hwangsang. Para supporter heran kenapa semua pemain tim Green Side sakit perut kecuali Hwangsang. Si ketua supporter yakin pasti ada yang meracuni mereka semua. Jangan salahkan kami dong. Mungkin makanan dan minuman di sini tidak cocok untuk perut kalian, ujar Taoye. Di bangku peserta, pelatih Liu langsung berdiri. Dia ingin segera menyudahi pertandingan konyol ini. Pelatih Liu ingin membunuh orang-orang keparat ini. Tapi pelatih Feng berusaha menghentikannya. Soalnya kalau pelatih sampai ikut campur, tim mereka bisa didiskualifikasi. Hoi Hwangsang, kemarin kau sudah melukai saudaraku. Sekarang kau akan melihat teman-temanmu dibantai, umpat Taoye ke Hwangsang. Di sisi Hwangsang, dia cuma diam menatap Taoye dengan tatapan penuh amarah. Comeng baru pertama kali ini melihat pamannya semarah ini. Jangan meremehkan kami, Bang Hwangsang bisa mengalahkanmu dengan mudah, ujar Malu. Nggak pakai lama, Taoye langsung mengajak Malu bertarung dan langsung diiyakan sama wasit tanpa meminta persetujuan dari Malu. Mana mungkin aku bisa menang dengan jurus muntahan airku? Bang Hwangsang, gantikan aku, teriak Malu. Nani, baru mulai langsung minta ganti, ujar Taoye yang mulai kesal. Lalu dia mengganti aturan seenak jidat. Pergantian boleh dilakukan setelah 5 menit pertandingan dimulai. Curang woi, kenapa wasitnya diem aja, ujar Malu. Dan dawas. Si kacamata memukul Malu dengan tongkat bisbol yang membuat Malu langsung KO. Tanpa ayahmu kau itu bukan apa-apa, umpat si kacamata. Awas belakangmu blok, teriak Taoye. Dan dawas. Dengan lengan robot, Misu memukul si kacamata dengan skill power strike. Pukulanku memang gak sekuat Komandan Makianyi, tapi rasakan itu, teriak Misu. Gak pakai lama, Taoye langsung menekan sebuah pemantik. Sontak Misu merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya dan membuatnya langsung terjatuh. Dan beginilah ekspresi Misu sekarang. Kenapa dengan Misu? Apa yang sudah Taoye lakukan? Ujar pelatih Feng. Dan dawas. Si kacamata pun langsung menendang perut Misu. Misu hampir pingsan dibuatnya. Dan para netizen Green Side cuma bisa ngata-ngatai Taoye. Dasar goblok, di era Reiki ini kekuasaan itu hanya milik mereka yang kuat, ujarnya dengan sombong. Sejarah hanya mengingat nama pemenang, dan yang kalah bakal jadi tai seperti kalian. Wali kota Nanki adalah pamanku, itu artinya aku adalah raja di sini. Hahaha, teriaknya dengan sombong. Sasuga Taoye sama, bantai mereka, bunuh mereka. Begitulah ujar netizen Nanki. Dengan menjulurkan lidah, dia bilang, aturan itu adalah aku.
Kesabaranku udah habis, akan kubunuh semua orang nanti yang ada di sini, ujar pelatih Feng mode psikopat. Jika kau tadi tidak menghentikanku, mereka semua sekarang sudah jadi mayat, tegas pelatih Liu. Tunggu dulu, ucap Huangsang. Sekarang giliranku. Kalau kalian ikut campur, nanti kita didiskualifikasi. Sayang banget kan hadiahnya, ucap Huangsang dengan nada datar. Kau yakin bisa melawan mereka semua sendirian? Tanya pelatih Feng. Gampang, percaya saja padaku, balas Huangsang dengan datar. Lalu tanpa dosa, Huangsang melempar ketiga temannya keluar arena. Bang Huangsang, hajar mereka semua bang. Buktikan kalau mereka itu cuma omong kosong, ucap Malu. Apa kau pikir aku takut dengannya? Aku ini raja, teriak Toye. Di sisi Huangsang, dia membenarkan perkataan Toye. Sejarah memang ditulis sama pemenang. Pecundang ya jadi tai. Terserahmu wis bang, balas Malu. Dari belakang, si kacamata menyerang Huangsang. Dan ding, Admiralty Golden Shield langsung aktif. Terus Huangsang membalas dengan mengeluarkan skill pukulan Rasengan. Si kacamata mengaktifkan skill pertahanan. Dia sangat pede dengan skill ini. Kau tidak akan bisa menembusnya. Itu bisa memblokir semua serangan basic period, goblok, teriak Toye. Tunggu dulu, apa ini serangan dari orang yang berada di ranah basic period? Batin si kacamata. Dan was. Toye, pelatih Feng, pelatih Liu, dan para netizen Nanki di sana sontak terkejut. Si kacamata langsung terhempas sambil muter sampai menabrak tribun penonton. Dalam waktu yang singkat, pelatih Liu mendeteksi kekuatan serangan dari ranah fusion period. Lalu Huangsang mulai curhat sedikit. Dia memang setuju dengan Toye soal kemenangan, tapi orang tak bersalah ikut terluka. Terus menggunakan beberapa trik curang, lalu membayar wasit untuk mendukungmu. Mungkin itu kerja kerasmu untuk menang, dan aku juga punya caraku sendiri untuk menang. Jadi ayo, keluarkan semua trik yang kau punya. Akan kuhancurkan semua kebanggaanmu itu, ucap Huangsang dengan tegas sambil mengeluarkan aura intimidasi. Oke, jangan menyesal setelah melihatku serius, ujar Toye. Apa bocah ini beneran ada di ranah puncak basic period? Batin Toye yang mulai panik ketakutan. Si kacamata ini terkenal dengan pertahanannya yang kuat, tetapi bisa dihempaskan Huangsang hanya dengan sekali pukul. Sontak tim Nanki langsung panik. Huangsang nih bos, calon komandan batalion masa depan, senggol dong, teriak para netizen Greenside. Pelatih Liu nggak nyangka kalau Huangsang ternyata sekuat ini. Pelatih Feng menegaskan kalau Huangsang itu adalah orang yang penuh dengan kejutan. Huangsang, I love you Huangsang, rahimku anget Huangsang, teriak para netizen cewek di sana. Lalu Toye menyuruh Huang Tao maju. Alasannya simple, itu karena Huang Tao bermarga Huang juga. Tunjukkan pada dunia kalau nama Huang Tao lebih kuat dari Huangsang. Ubah teriakan Huangsang menjadi Huang Tao, ujar Toye. Mendengar itu, Huang Tao langsung termotivasi. Sorak-sorai berikutnya adalah Huang Tao, teriaknya sambil melompat ke dalam arena. Huang Tao mengaktifkan robot 99 Mecha Golden Stand. Rasakan ini, impossible face, ucapnya. Huang Tao, Huang Tao, Huang Tao, ujar netizen Nanki yang cowok doang. Lalu Huang Tao menyadari kalau Huangsang dengan mudah menghindari semua pukulannya. Bahkan Huangsang sempat korek-korek kuping. Dengan secepat kilat, Huangsang bergerak ke belakang Huang Tao. Skill Golden Pupil Epic Eman Cannon dilesatkan. Huang Tao langsung terhempas ke tribun netizen Nanki. Dengan ini dua pemain kalian udah out sama seperti kami, ucap Huangsang dengan datar. Sasuga Huangsang, ucap ketua supporter dari tribun. Huangsang pun mempersilahkan Toye untuk mengubah aturan. Mendengar itu, Toye cukup kesal. Saitama bersaudara, kalian berdua bunuh dia,
teriak Toyo. Saitama bersaudara ini berusaha menolak. Mereka sadar kalau nggak mungkin menang lawan Hwangsang. Kalian berani menolak perintahku? Mau kuusir dari kota Nanki? Ancam Toyo. Terus Toyo membuat aturan baru. Karena kembar, Saitama bersaudara dihitung sebagai satu orang. Kali ini kau akan dipukuli. Tidak akan ada yang bisa hidup di kota Nanki tanpa seizinku, ucap Toyo. Terus balas Hwangsang. Sniper yang kau lempar batu kemarin bernama Zhuotian. Dia punya kenalan organisasi gelap, oceh Toyo. Terus balas Hwangsang. Dia akan menyuruh Slamet membunuh bocah dan bapak di kedai mie domba. Hahaha, ujar Toyo. Terus balas Hwangsang. Toyo pun nggak bisa berkata-kata lagi. Kali ini giliran Hwangsang yang bertanya ke mereka. Jika aku mengaku kalah, Slamet tetap akan membunuh mereka berdua kan? Ucap Hwangsang dengan wajah penuh amarah. Slamet, bunuh bocah dan bapak itu sekarang, teriak Toyo lewat telepon. Dan tak was. Dan beginilah akibatnya jika membuat Hwangsang marah. Di sisi Slamet, dia memang berencana membunuh si bocil kacamata. Soalnya gara-gara si bocil kacamata, Johnny-nya tidak bisa digunakan lagi. Di arena, Toyo udah tepar nemplok di pinggir arena. Lalu Hwangsang berkata lewat HP Toyo, "Kuperingatkan sekali doang, jangan lakukan itu." Setelah itu Hwangsang pun menghancurkan HP milik Toyo. Bagaimana nasib Slamet tergantung pilihannya. Kemudian Hwangsang menawari Toyo mau lanjut bertarung apa menyerah. Si Toyo ini pun pura-pura menyerah. Dari bangku peserta, pelatih Feng memperingatkan Hwangsang. Tapi telat, Toyo berhasil memasang sebuah borgol ke Hwangsang. Borgol ini adalah harta karun rank C. Efeknya adalah menahan energi spiritual di bawah fusion period selama 3 menit. Dengan ini, Hwangsang tidak bisa menggunakan energi spiritualnya selama 3 menit ke depan. Kemudian pelatih Liu menyarankan agar pelatih Feng mengajari Hwangsang biar nggak naif. Di arena, Toyo kayang sambil ketawa. Dia bersiap mengeluarkan skill ultinya. Comeng dan para netizen dibuat takjub dengan tekanan energinya Toyo. Rasakan ini, Noise Burst Bomb, teriaknya sambil menyerang ke arah Hwangsang. Hwangsang pun mengaktifkan skill Different King Royal Spirit. Noise Burst Bomb pun berhenti sebelum mengenai Hwangsang. Toyo tidak menyerah begitu saja. Dia mengeluarkan Noise Burst Bomb yang kedua. Dan di saat yang sama, dia merasa kalau dengkulnya udah nggak kuat buat berdiri. Go to hell, teriaknya sambil melempar Noise Burst Bomb kedua ke Hwangsang. Dan hasilnya pun masih sama aja. Toyo pun kena mental. Di sisi Hwangsang, dia berhasil melepas borgolnya. Terus Hwangsang juga menyerap kedua bola energi tersebut. Setelah melepas kedua borgol ini, Hwangsang meniru gerakan Toyo. Hwangsang pun bersiap mengeluarkan ulti Noise Burst Bomb-nya Toyo. Itu kan skill ultiku, batin Toyo yang mulai panik. Dia bukan manusia, dia ini monster, imbuhnya dalam hati. Lalu muncul kilas baliknya Toyo. Dia teringat dengan ayahnya yang kasar. Dan seumur hidupnya, dia tidak pernah bisa mengalahkan ayahnya ini. Dan Hwangsang saat ini mengingatkannya sama ayahnya. Arigato, ucap Hwangsang. Dan whoosh, Noise Burst Bomb dilesatkan. Arigato juga, balas Toyo sambil nangis. Dan dakwar, Toyo pun langsung meledak. Sontak Saitama bersaudara langsung mengaku kalah. Di arena, Toyo udah kalah telak. Pemenang pertandingan pertama ini adalah kota Greenset. Pemain Greenset disuruh untuk bersiap di pertandingan berikutnya. Setelah memberi pengumuman, alat ini langsung hancur. Pelatih Feng merasa kalau panitia terus memantau pertandingan ini melalui alat tersebut. Tiba-tiba Toyo tertawa dengan keras.
Sebelum tim Green Side pergi, Toya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik. Tapi pelatih Feng menyarankan untuk segera meninggalkan tempat sampah ini. Halo Sobat Manhwa, kenalin, namaku Slamet. Kali ini kita akan melakukan live streaming pembunuhan brutal. Woi Hwangsang, apa kau bisa menyelamatkan bocah ini untuk yang kedua kalinya? Begitulah ucap Slamet dari layar monitor. Komunikasi di kota Nanki udah kumatikan. Sekarang lihatlah kematian si bocil kacamata dan bapaknya itu, teriak Toya. Komunikasi memang dilumpuhkan. Pelatih Feng tidak bisa menghubungi pihak camp pelatihan Green Side. Kenalin, bocah ini bernama Udin. Dia adalah kameramenku. Apapun yang terjadi, kau harus merekamnya. Kalau enggak, akan kubunuh kau, ancam Slamet. Sebelum kita mulai, ayo klik tombol like dan subscribe-nya. Kalau enggak, kalian duluan yang akan kubunuh, ujar Slamet. Saksikanlah aksi seorang assassin pro dari organisasi Black Evil, teriak Toya. Dan bam, Slamet pun kejeblos masuk ke lubang jebakan yang udah disiapin sama si bocil kacamata. Harus kurekam, kalau enggak dia akan membunuhku, batin si Udin. Jangan direkam goblok, dasar bocah nggak guna, bentak Slamet ke si Udin. Toya nggak habis pikir kenapa hal memalukan ini bisa terjadi. Ini live streaming pembunuhan pro apa pembunuhan lawak, ujar malu sambil ketawa dengan puas. Dari layar, si bocil kacamata menyuruh bapaknya menjauh. Ternyata apa yang dibilang Hwangsang beneran terjadi. Si Slamet menuntut balas atas kelemesan Johnny-nya. Pelatih Feng nggak nyangka kalau Hwangsang bisa memprediksi hal ini. Lalu si bocil kacamata meyakinkan ayahnya kalau dirinya bisa menghadapi Slamet sendirian dan sekaligus menjaga rumah mereka yang penuh kenangan itu. Singkat cerita, Slamet mulai ngamuk. Apapun yang terjadi, si bocil kacamata itu harus mati, tegas si Slamet. Lalu malu tanya, apa kau menyuruhnya membuat lubang itu? Enggak, aku hanya bilang bahwa jika kau membuat Johnny orang lain gak bisa tegang, orang itu pasti akan menuntut balas, jawab Hwangsang tanpa dosa. Saat mengejar si bocil, Slamet menginjak sebuah jebakan dan dawas. Lalu Slamet tersandung tali dan browak. Apapun rintangannya, demi Johnny-ku aku akan membunuhmu, teriak Slamet. Di belakang, si bocil kacamata udah menyiapkan satu reservoir dengan daya energi sebesar 500. Hwangsang memberikan ini sebagai senjata terakhir kalau jebakan buatannya tidak mempan terhadap Slamet. Gak pakai lama, si bocil langsung melempar reservoirnya dan dengan polosnya Slamet menangkap itu dan mengira kalau itu adalah flash disk. Dan ledakan besar pun terjadi. Bang Hwangsang sialan, harusnya dia menjelaskan dulu kekuatan ledakannya, batin si bocil kacamata. Kemudian panel berpindah ke kantor wali kota Nanki. Ajudan bilang kalau He Toya baru saja kalah melawan tim Green Side. Orang ini bernama He Zhengliang, wali kota Nanki sekaligus pamannya Toya. Dia tidak akan ikut campur urusan ini. Biarkan organisasi Black Evil yang turun tangan. Di arena, siaran live streaming pun berakhir. Sekarang Toya benar-benar kena mental. Dia benar-benar nggak ada harga dirinya sama sekali. Sepertinya kau sudah mengatur ini semua ya, ucap pelatih Liu yang langsung diiyakan sama Hwangsang. Anak yang polos tapi visioner dan tenang. Benar-benar jenius super yang hanya muncul 10.000 tahun sekali, batin pelatih Liu. Hwangsang, kau sangat keren, aku suka, ayo menikah, ucap pelatih Liu yang udah kesemsem sama Hwangsang. Program KB2 anak kayaknya bagus, tapi kalau mau lebih ya ayo, gimana, ucap pelatih Liu dengan nada datar. Enggak ah, makasih, aku belum mau punya anak, jawab Hwangsang dengan polos. Emangnya kenapa? Tanya pelatih Liu. Aku masih mau menikmati masa muda, jawab Hwangsang. Masuk akal. Oh oke, ucap mereka berdua.
Sepertinya mereka berdua satu frekuensi, batin pelatih Feng dan para murid lain. Singkat cerita, mereka sampai di perbatasan kota Nanqi. Pelatih Liu menyadari kalau ada sekelompok orang yang memantau mereka. Kalian membawa selamat. Meskipun dia cuma anggota biasa, dia adalah keluarga kami, ucap pemimpin kelompok Black Evil. Orang ini adalah Ji Shengyu, pemimpin organisasi Black Evil. Dia ingin menangkap kelompok Huangsang dan dijadikan sandera. Pelatih Liu mendeteksi 2 orang fusion period, 9 orang opening period, dan sisanya basic period dan orang biasa. Apa kau mau menyulut perang antara 2 kota di provinsi Yongle? Tanya pelatih Feng baik-baik. Kau pikir kami nggak berani perang? Dengan menyandera kalian, semua akan menjadi lebih mudah. Balas Shengyu sambil menyuruh anak buahnya untuk menyerang. Anggota organisasi Black Evil mulai menyerbu kelompok Huangsang. Melihat itu, Malu langsung bersiul. Tiba-tiba bayangan burung raksasa muncul di atas orang-orang ini. Dan whoosh! Evolution Raptor peliharaan Malu menghempaskan orang-orang ini. Mereka semua nggak nyangka kalau kelompok Huangsang punya monster peliharaan rank C. Lalu setelah melihat Huangsang, Shengyu menyuruh Huangsang untuk ikut dengannya. Tiba-tiba muncul gambaran sebuah truk yang ingin menabraknya. Dan dawas! Pelatih Liu menyerang Shengyu dengan chainsaw-nya. Chainsaw Woman sialan, dia berada di ranah fusion period tingkat lanjut, batin Shengyu. Jika kau berani pegang-pegang Huangsangku, akan kucincang kau dengan chainsaw-ku, ancam pelatih Liu. Jangan sombong dulu kau, Chainsaw Woman, kami masih menang jumlah, ujar Shengyu. Tanpa dosa, Huangsang pun menyela. Meskipun menang jumlah, mereka tidak akan bisa menangkap kelompok Huangsang. Terus pelatih Liu bisa dengan mudah membantai kelompok Black Evil sendirian. Meskipun kau berhasil menangkap kami, paling cuman kau sendiri yang selamat, terang Huangsang. Rencana yang sempurna, puji pelatih Liu. Dengan semangat 45, pelatih Liu udah siap bantai-bantai dan masuk ke mode Chainsaw Woman. Tapi Huangsang menahannya dulu. Aku punya 9 granat yang sama seperti yang ada di live streamingnya Selamat. Dan ini udah cukup untuk meledakkan tempat ini. Gimana? Masih mau lanjut? Ancam Huangsang dengan santuy. Shengyu langsung marah karena diancam sama Huangsang. Tiba-tiba Shengyu menerima telepon. Ternyata itu dari Pak Wali Kota. Pak Wali Kota menyuruh Shengyu menghentikan penyerangan ini. Dan di kantor, Pak Wali Kota sudah diancam oleh seorang asasin profesional. Asasin ini bernama Jiang Manyu, ketua dari organisasi yang belum diperkenalkan. Setelah Shengyu disuruh mundur, Manyu juga akan segera pergi. Dia melapor ke seseorang kalau Wali Kota Nanqi sudah berjanji untuk membiarkan kelompok Huangsang pergi. Kapan kamu akan kembali ke tim? Jangan jadi komandan batalion, kembalilah ke organisasi, ucap Manyu. Woi Makianyi, halo Makianyi, kau masih mendengarku tidak? Imbuh Manyu. Mana mungkin aku bisa kembali sekarang? Saat ini ada bocah yang sangat menarik, bocah yang bisa mengubah keseimbangan provinsi Yongle. Aku tidak bisa melepaskan bocah ini begitu saja, batin Komandan Makianyi. Dan sayang sekali, chapter pun berakhir sampai di sini. Dan terima kasih buat kalian yang selalu hadir dan komen di setiap video admin. Terus dukung channel ini dengan cara like, comment, subscribe. Dan jangan lupa kultivasikan loncengnya juga. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.